Masya Allah, tabarakallah, pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik. Di balik kesulitan ada kemudahan. Pemirsa, mungkin selama ini kita menganggap bahwa kesulitan, kemiskinan, kemudian juga keterpurukan itu bagian daripada ujian. Namun kita tidak sadar bahwa kebahagiaan atau bahkan kekayaan itu juga bagian dari ujian. Nah, Ustazah Qatrun Nada Syatiri akan membahas di segmen ini bagaimana seorang umat muslim ketika menghadapi kesulitan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Izin Ustaz. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirina sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Segenap para alim ulama, wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Zaki Mirza, kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan, kebaikan, insya Allah ilmunya manfaat buat kita. Para guru-guru, para ustadzat, jamaah semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya, sehat kakinya. Sehat aman kakinya? Udah berapa kali bolak-balik dari tadi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, kebaikan buat kita. Jamaah sekalian, baik yang ada di Masjid Al-Muslimun Bogor, Jawa Barat, maupun yang menyaksikan melalui layar televisi. Terima kasih juga kepada Ustadz Sofyan yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul, bersilaturahim, membahas satu tema yang insya Allah nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari, terkait dengan dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Sepertinya cocok kalau kita bahas pada siang hari ini, karena saya liatin wajah-wajahnya kayaknya pada banyak-banyak banget masalahnya. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa kenapa Allah menguji hambanya, pasti dibalik semuanya ada hikmah. Cuma kadang-kadang dalam menjalankan ini kita suka bingung kudu bagaimana, kalau kata orang Betawi. Harus bagaimana cara menjalankannya supaya kita bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan saya mau tanya yang hadir di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira siapa yang di muka bumi ini hidupnya nggak diuji? Boleh angkat tangan? Nggak kelihatan sama saya ini. Nggak ada, karena memang kita ini penuh dengan ujian. Selama kita hidup pasti ada ujiannya. Tapi kalau kita tahu cara menjalankannya, menghadapinya, maka insya Allah semua akan baik-baik saja. Gimana caranya? Yang pertama, kalau pagi bangun tidur kurangin dulu ngeluhnya. Bangun tidur jangan langsung ngeluh, jangan langsung fokus kepada kekurangan dan ujian. Tadi guru kita sudah menyampaikan jangan fokus sama ujiannya, fokus dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya bangun tidur langsung kita berdoa, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah dikasih hidup lagi nih pagi. Kurangin ngeluhnya. Bahkan kalau ngeluh dikhawatirkan yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Siapa orang kalau yang pagi-pagi udah ngeluh tentang urusan-urusan dunia, dia ngeluhnya sama orang terkait dengan urusan-urusan dunia, terkait dengan kesulitan hidupnya, seolah-olah dia mengadukan Tuhannya atau dia nggak ridho kepada Tuhannya. Naudzubillah. Man asbaha
li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Bahkan kalau pagi-pagi udah sedih, kayaknya ujian tuh dia paling berat. Dia sedih udah pagi-pagi, pagi-paginya menjadi pagi yang sangat-sangat menyakitkan karena ujian yang dia hadapi. Seolah-olah dia murka kepada Allah. Naudzubillah. Yang pertama, kurangin dulu ngeluhnya. Bu, kurangin ngeluhnya. Makanya tiap pagi kita ucapkan alhamdulillah. Cuma udah ngucap alhamdulillah, masih kerasa juga nih ujiannya. Masih keinget juga ujian dan masalahnya. Lalu bagaimana? Yang kedua, doa lagi sama Allah. Minta sama Allah sambil bertawakal. Tugas kita tawakal, berikhtiar, dan juga kita berdoa kepada Allah. Nabi pernah mengajarkan satu doa yang bisa kita baca pagi-pagi. Ini ada di dalam Wirdul Latif atau juga ada di dalam Azkarus Sobah wal Masa. Kita baca pagi sore. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis wa min azabika astajir aslih li sya'ni kullahu wala takilni. Terus wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, zat yang maha hidup, yang maha senantiasa ada. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku berlindung, dengan rahmatmu aku meminta. Aslih li sya'ni kullah. Nih tolongin dong, perbaiki kehidupanku semuanya, pokoknya cakepin, perbaiki, perbaharui, yang susah jadi senang, yang ada masalah jadi ada jalan keluarnya. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau berikan kesusahan kepada kami meskipun hanya sedikit. Itu bisa kita baca. Yang hafal didawamkan, dilazimkan, dirutinkan. Kalau yang nggak hafal minimal kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah duniaku baik, berilah duniaku bagus, dan juga berikanlah akhiratku bagus, jauhkan kami dari api neraka. Kayaknya kalau Rabbana atina mah pada hafal semua ya. Tuh insya Allah doa sapu jagat, tapi luar biasa keutamaannya. Jadi yang kedua, doa kepada Allah. Senjata kita doa. Senjata terhebat kita doa. Yakin ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, maka niscaya aku akan berikan apa yang kau inginkan, kata Allah. Yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin nggak sekarang dikasihnya, bisa jadi minggu depan. Doa sekarang, minggu depan belum, bisa jadi bulan depan. Bulan depan masih belum juga, bisa jadi tahun depan. Bisa jadi tahun-tahun mendatang. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Pasti doa kita diijabah dengan 3 waktu. Satu, doanya kontan dikasih. Kayak sekarang nih, minta badan sehat. Sehat semua kan? Kelihatan badannya sehat, subur-subur, kakinya sehat. Ya urusan selonjor mah nomor 2. Minta sehat, tetap iman, tetap Islam, kontan dikasih. Ada yang kedua, yaitu doanya ditunda, akan diberikan sampai waktu yang tepat menurut Allah. Yang ketiga, doanya dikabul sebagai penghapusan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 kontan, 2 ditunda sampai waktu yang tepat, 3 sebagai penghapusan dosa. Pertanyaan saya, ibu milih yang 1, 2 apa 3? Yang mana? Jawabannya pengennya mah semuanya. Yang kontan juga, yang entar juga, penghapusan dosa juga. Artinya apa? Doa kita nggak pernah sia-sia. Ya, jadi yang pertama jangan banyakin ngeluh. Yang kedua kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, coba deh kita perbaiki bagaimana hubungan kita kepada Allah dengan sholat. Sholat fardunya, sholat yang maktubahnya, pengen urusannya lancar, pengen solusi ada jalan keluarnya. Sholat zuhurnya jam 2:30. Bukan orang sini, saya yakin bukan. Orang sini mah enggak beda. Coba kita muhasabah, introspeksi. Pengen masalah kita cepat selesai, pengen menemukan jalan keluarnya, perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan sholat. Ista'inu bisobri was sholat. Udah sabarnya ada, jangan lupa sholat. Sholatnya bu, kalau sholat yang fardu tingkatkan kualitas.
Sholat yang fardu tingkatin kualitas bobotnya, khusyuknya, bacaannya, tumak ninahnya disempurnakan, waktunya juga diperbaiki di awal waktu, ya. Tapi kalau sholat sunnah tingkatkan kuantitas jumlahnya. Duha yang tadinya 2, naikin jadi 4. Witir nggak naikin jadi 3. Kerjakan juga sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bu, assalamualaikum. Mata aman, mata? Perut aman? Udah pada makan siang? Kaki aman, kaki? Alhamdulillah. Ya, kalau sholat fardu kualitas bobotnya, tapi kalau sholat sunnah kuantitasnya. Ayo jumlahnya, rokaatnya ditambahkan. Itulah hubungan kita kepada Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita sholat, kita sedang bersama dengan Allah. Abis sholat angkat tangan doa lagi sama Allah. Bukankah pasti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan? Itu yang keberapa tuh? Yang keberapa? 3. Yang keempat, setiap waktu, setiap hari basahkan lisan kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak istighfar karena kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang sering baca istighfar, yang masalahnya akan ada jalan keluarnya, hati yang sempit akan jadi lapang, dan Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar, mudah-mudahan kita bisa melewati setiap ujian-ujian kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Nada yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Menjadikan perenungan sekaligus evaluasi atau muhasabah bagi diri kita semuanya yang hadir di sini. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustazah Khotrul Nada. Jangan-jangan selama ini kita banyak mengeluh. Bangun tidur kita mengeluh. Bukannya memperbanyak zikir dan doa ataupun istighfar, justru kita banyak mengeluh. Itu jangan-jangan yang menjadi penghambat rezeki kita atau menghambat jalan keluar kita atau justru memperkeruh atau mempersulit hidup kita. Untuk itu kurangi